Ngerti nih, kurang cukup kalau saya kurang lama tinggal di Middle East untuk bisa menyelesaikan masalah Middle East. Itu prinsip satu itu. Nah, prinsip kedua, siapapun yang mau menjadi mediator harus kuat ketahanan nasional. Harus mendapatkan public trust dari rakyatnya. Dan government-nya juga untuk efektif enough untuk kuat menghadapi goncangan eksternal dan juga masalah di dalam negeri gitu. Nah, itu menjadi modal awal untuk bisa membuka komunikasi. Nah, jadi karena Amerika dan juga Israel dan Iran posisi masing-masing adalah eksistensial, ya. Kalau dalam perspektif Amerika, rezim harus diganti. Perspektifnya Israel itu apa? Di wilayah. Bukan, Israel adalah mereka tahu mereka akan di-erase oleh rezimnya sekarang dari map. Kenapa? Karena rezimnya sekarang tuh percaya dalam teologi Syiah, itu dikenal dengan Makda Fiat, yaitu dengan Israel itu punah, lebih cepat kedatangan imamnya gitu. Berdasarkan teologi eskatologi Islam Syiah yang dipercaya oleh rezim. Itu satu poin. Nah, ini semua merasa eksistensial. Kalau sudah eksistensial, ideologis, semua great power terlibat, cukup ingredientsnya untuk menjadi perang dunia ketiga. Saya nggak nakut-nakutin Mbak. Tetapi, ya Mbak, sejarah membuktikan seperti itu, bahwa dunia ini dikoreksi akhirnya oleh perang. Jadi oleh kelompok Hobbesian atau realis, mereka mengatakan damai itu sementara. Sementara kelompok liberalis mengatakan keributan itu, konflik bersenjata itu sementara, nanti akhirnya damai. Jadi akan ada siklus kapan damai, kapan perang, gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Amerika dan Barat selama ini untuk bernegosiasi dengan Iran terkait nuklir, ya, dengan Atomic Agency, semua ketaatan terhadap pengembangan nuklir, itu termasuk serangan Stuxnet, ya, serangan saya untuk melumpuhkan itu, ya, tahun 2011 masalah. Itu akhirnya sekarang ini buatnya gitu. Pecahnya sekarang. Nah, seorang presiden Prabowo Subianto itu adalah memberikan pesan moral kepada bangsa-bangsa untuk kita bersatu mencegah eskalasi lebih tinggi gitu. Itu poinnya sih. Kalau berhasil nih Pak Prabowo berhasil, itu Indonesia akan naik statusnya menjadi middle power yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, makanya Pak Prabowo harus dipercaya oleh seluruh komponen masyarakat di dalam, jangan menghadapi perlawanan juga dari dalam. Nah, itu tugas beliau. Kan memang pernah disampaikan oleh Mas Cepi Hakim kemarin, kalau salah, bahwa foreign policy mulai dari domestik. Nah, Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang actor based. Jadi beliau percaya dengan keyakinannya, saya cukup yakin beliau begitu dalam conversation saya pribadi dengan beliau, waktu saya sekolah di Amerika gitu. Beliau ingin mengubah structure. Nah, untuk mengubah structure ini yang dihadapi adalah enabling structure dan constraining structure. Gitu. Nah, untuk bisa mengubah structure itu dibutuhkan agency, daya mampu seorang aktor untuk berubah. Itu yang beliau melakukan. Nah, karena dalam posisi presiden, ya, beliau sekarang mau masuk BOP, mau menjadi mediator, itu kan nggak bisa keputusan sendiri. Beliau sebagai presiden, gitu. Dan saya yakin beliau itu sebagai presiden, bukan sebagai seorang rebel Pak Prabowo. Nah, tugas beliau sekarang meyakinkan seluruh komponen supaya mempercayai beliau dan kabinet beliau. Itu poinnya, Mbak. Oke, ya. Harus punya dukungan dan juga kepercayaan publik. Jadi pertanyaannya, kalau lebih sempit lagi, negara mana yang kemudian bisa mengambil peran mediasi itu? Tadi kalau dibilang malah kalau bisa Rusia dan Cina jangan ikut dulu nih, nanti malah makin meluas gitu. Tapi kalau kita lihat dari situasi sekarang, tadi Presiden Prabowo inisiatifnya sudah bagus, hanya ya harus dapat kepercayaan dulu di domestik, baru dia bisa. Jadi negara mana yang bisa menengahi dan juga menurunkan sedikit ketegangan? Di Indo-Pasifik itu sudah pasti Indonesia, karena bebas aktif, stage of autonomy. Ya, Pak Prabowo harus mempercepat apapun, ya mungkin reshuffle dilakukan, karena nanti kalaupun 48% hutangnya dari APBN, kan maksimum harus 60 kan. Kalau tidak diperang, siapa yang mau minjemin kita uang? Dasarnya apa? Kepercayaan. Yang dilihat siapa? Kabinetnya. Kalau mau negosiasi, yang dilihat siapa? Kabinetnya. Jadi kemampuan Pak Prabowo sebagai presiden menyelesaikan masalah dalam negerinya dulu gitu loh. Selain memang inisiatif internasionalnya.
Ini aset yang bagus. Pak Prabowo punya hubungan yang baik di dunia internasional. Itu harus ditranslasikan menjadi kekuatan diplomasi beliau untuk meyakinkan semua stakeholders. Mungkin tidak langsung ya Iran karena kurang dekat dengan pemerintahan Iran ya. Dan juga dengan Amerika, pasti Presiden Trump tidak mau begitu aja diatur oleh lesser power ya.